Oke, seperti biasa kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang masuk ke medsos gua. Kali ini dari B_Haki_. Bib, apakah Allah akan mengabulkan doaku yang satu ini? Oke, seperti biasanya gua akan kasih jawaban yang umum agar jawaban ini tidak bersifat khusus bagi penanya aja, tapi buat semua yang nonton. Apakah Allah akan mengabulkan doa saya? Atau kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Gini, dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah telah berjanji, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Dan Allah selalu menepati janjinya. Sehingga jangankan manusia yang berdoa, apalagi manusia yang menjadi hambanya dengan baik. Bahkan iblis pun ketika berdoa dan doanya itu nggak aneh-aneh, maka Allah kabulkan doa itu. Seperti yang diceritakan dalam suratul A'raf ayat ke-14 dan 15. Yakni ketika iblis diusir dari surga karena tidak mau bersujud kepada Adam sebagai perintah Allah, iblis minta ditangguhkan sampai hari dibangkitkan. Dan Allah menjawab, oke, aku akan tangguhkan kamu sampai hari dibangkitkan. Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini mengatakan, karena permintaan iblis itu gak aneh-aneh, yaitu ada hikmahnya dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah yang memang ingin menguji iman setiap manusia yang mengaku hambanya yang taat, maka doa iblis itu dikabulkan oleh Allah. Karena hikmahnya sebagai ujian bagi ketaatan yang dilakukan oleh setiap hamba, sekaligus itu memang kehendak Allah. Allah menginginkan semua kebaikan yang kita lakukan itu diuji. Kata Allah, gak bisa lu mengklaim bahwa oh iya, gue udah baik tanpa diuji. Justru untuk memastikan kebaikan itu karena memang bersumber dari diri lu yang berdaulat, itu diuji. Karenanya kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, puncak dari kebaikan itu, apakah benar-benar ikhlas atau tidak, adalah ketika diuji. Misalnya lu sholat subuh berjamaah di masjid nih, suatu hari ketika lu tiba-tiba ngantuk banget, lu gak sholat subuh berjamaah di masjid, atau ketika ada angin yang dingin banget, lu gak sholat subuh berjamaah di masjid, berarti kebaikan lu itu belum sampai titik ikhlas. Karena lu menjadi baik hanya karena kalau tidak ada angin yang membuat lu dingin, atau tidak ada rasa kantuk yang membuat lu pengen tidur lagi, berarti belum murni itu. Berarti lu gak lulus ujian yang diberikan oleh Allah, gak lulus SNI, standar norma ikhlas. Jadi doa, kalau iblis saja yang berdoa Allah kabulkan, apalagi kita hamba Allah yang mulia yang berada di jalan Allah. Jadi pasti semua kita yang berdoa akan dikabulkan doanya. Tapi Bib, serius deh, ada doa gue yang sampai sekarang gak dikabulkan kok, fakta. Oke, kenapa doa itu tidak dikabulkan? Sebenarnya doa itu bukan tidak dikabulkan. Yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan kemungkinan dua. Yang pertama, lu gak sadar kalau sudah dikabulkan, atau lu yang menyebabkan doa lu tidak dikabulkan, bukan Allah. Pertama, lu gak sadar bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat.
lu minta, ya Allah, semoga besok kerjaan saya lancar. Tapi besok bukan waktu yang tepat untuk lu mendapatkan kelancaran pekerjaan itu. Karena kalau besok lu lancar, lusanya lu jadi males misalnya. Sehingga itu akan menjadi keburukan bagi lu. Karena lu belum siap untuk menjadi pribadi yang sukses. Maka Allah tangguhkan tuh. Allah tunda mengabulkan doa lu sampai waktu di mana lu siap untuk kerjaan lu sukses, mental lu siap, sehingga ketika lu sukses lu gak sombong. Sehingga kesuksesan lu menjadi benar-benar kebaikan buat diri lu, bukan menjadi justru keburukan bagi diri lu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah katakan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi yang lo anggap baik sebenarnya itu buruk. Sebaliknya yang lo anggap buruk bisa jadi itu baik. Berapa banyak dari lo misalnya yang udah pacaran dengan seorang yang lo cintai sepanjang 7 tahun, tapi justru menikah dengan orang yang baru lo kenal beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan. Iya nggak? Banyak dong. Kenapa? Karena justru yang terbaik bagi lo adalah yang lo kenal baru beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan itu. Bukan yang lo pacarin selama bertahun-tahun itu. Jadi, karena kita lemah untuk mengetahui mana yang terbaik untuk kita, sehingga Allah mengabulkan bukan sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena itu kata Sayyidina Ali, aku bersyukur jika apa yang aku minta kepada Allah tidak dikabulkan, karena berarti yang diberikan oleh Allah kepadaku adalah yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurutku. Karena yang terbaik menurutku belum tentu itu sebenar-benarnya yang terbaik. Karenanya ketika lu merasa doa lu gak dikabulkan, bersyukurlah sembari mencari apa sih sebenarnya yang Allah jawab atas doa gua. Karena pasti dijawab oleh Allah, pasti dikabulkan. Oh, ternyata gua minta ini gak dikasih karena diganti oleh Allah dengan yang terbaik. Nah, kalau lu gak sadar itu yang bahaya. Karena lu bukan cuman gak bersyukur, tapi justru kufur kepada Allah, menganggap doa lu gak diterima oleh Allah. Nah, selanjutnya bisa jadi itu doa tidak terkabulkan karena kelakuan kita sendiri. Misalnya, pertama, karena kita berdoanya tidak dengan tulus. Misalnya, ada orang yang berdoa minta mimpi Rasulullah, tapi sebenarnya tidak sumber dari hati yang tulus, sehingga dia gak bermimpi Rasulullah. Dan kemudian dia datang kepada seorang sufi, seorang spiritualis muslim. Saya ini sudah berdoa minta mimpi Rasul, dan saya tidak pernah mimpi Rasul. Kenapa? Kemudian kata sufi ini, ya karena kamu tidak berdoa dari hati yang tulus bahwa kamu benar-benar cinta Rasul. Enggak kok, kata dia. Yaudah kalau gitu gini aja deh. Kalau lu gak percaya, besok seharian lu makan ikan dan jangan minum air. Malamnya lu pasti mimpi tuh. Mimpi Rasul, kata dia. Ya coba aja deh. Ya udah, dia makan ikan seharian seret tuh, tapi gak minum. Akhirnya dia tidur. Malam-malamnya dia mimpi minum air sebanyak-banyaknya. Pagi-pagi dia datang ke rumah sufi itu. Woi, lu gimana sih? Gua minta mimpi Rasul kok malah mimpi minum air. Kata dia sambil tersenyum. Memang begitulah orang. Dia akan bermimpi tentang sesuatu yang betul-betul dia inginkan dari lubuk hati yang terdalamnya. Ketika lu tidur, lu pengen air karena lu seret abis makan ikan seharian dan gak minum. Akhirnya ya lu mimpi minum air. Jadi kenapa lu gak mimpi Rasulullah? Karena lu
hanya minta mimpi Rasulullah, tapi tidak sebenar-benarnya hati lu pengen mimpi Rasulullah. Sehingga permintaan atau doa lu itu bullshit, gak tulus, hanya ucapan di lidah, bukan suara hati. Jadi bisa jadi doa kita tidak terkabulkan karena sebenarnya kita cuma berdoa basa-basi. Buktinya, berapa banyak majelis yang ketika ceramah dia dengerin, tapi ketika ditutup dengan doa, dia sibuk main HP, dia sibuk ngambil makanan yang telah dihidangkan. Padahal inti dari satu majelis itu, kata Nabi Muhammad, adalah doa. Tapi berapa banyak orang yang meremehkan doa. Ya cuman amin, amin sekenanya. Gak dengan tulus mengamini doa kita. Dan kemudian bisa juga doa kita itu tidak terkabulkan karena kita tidak berusaha untuk mewujudkan doa itu. Karena doa itu meskipun dikabulkan oleh Allah, tapi melalui perantara sunnatullah atau hukum alam yang berlaku di muka bumi ini. Misalnya, lu minta sukses. Bukan berarti kemudian Allah ngelempar mobil, ngelempar rumah, ngelempar duit dari langit. Gak gitu, bro. Gak gitu konsepnya. Ketika lu minta sukses, mungkin justru Allah memberikan beban kerjaan yang berlipat-lipat kepada lu. Untuk membuat linier antara doa lu dengan hukum alam yang ditopang dengan usaha lu. Sehingga dengan beban yang berlipat-lipat, profesional lu meningkat, kinerja lu meningkat, sehingga lu kemudian menjadi orang yang layak untuk sukses karena sudah menjadi pribadi yang profesional, visioner, dan selalu bekerja keras. Jadi doa itu butuh usaha. Karena itu kalau lu hanya berdoa tapi gak berusaha, ya gak akan kejadian. Sehingga antara doa dan usaha itu harus linier. Tapi kalau doa lu ke kanan, usaha lu ke kiri, ya sampai mati juga gak akan terjadi. Karena hukum alam itu bagian juga dari sunnatullah, ketetapan yang telah Allah tetapkan di muka bumi ini. Jadi yang menyebabkan doa lu gak terkabul adalah karena lu gak pernah mengusahakan doa itu. Allah telah mengabulkannya, tapi karena lu tidak mengupayakannya, akhirnya hal itu tidak terjadi. Sebagaimana misalnya Allah telah ngasih akal kepada lu agar lu bisa baik, tapi lu malah mabuk-mabukan sehingga hilang akal lu. Besoknya badan lu sakit-sakit, duit lu habis, kerjaan lu berantakan. Kemudian lu bilang, ya kok malah jadi gini? Katanya Allah ngasih akal kepada kita. Iya, Allah ngasih akal, tapi karena usaha lu justru membuat lu menjadi pribadi yang gak berakal, maka yang berjalan adalah ketentuan atas apa yang telah lu usahakan. Sedangkan potensi yang telah Allah berikan melalui akal, atau potensi berupa doa yang telah Allah berikan berupa pengabulannya kepada lu, itu akan hilang begitu saja karena lu habisi dengan usaha lu yang bertentangan dengan doa lu. Bukan berarti doanya tidak dikabulkan, tapi doanya itu dihempaskan oleh usaha yang mengkhianati doa tersebut. Jadi coba ketika lu merasa doa lu gak dikabulkan, lakukan introspeksi, karena masalahnya pasti di diri lu sendiri. Dan kalau lu nanya apakah Allah akan mengabulkan doa lu selama doa itu baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah atau ketentuan Allah atau sunnatullah atau simpelnya hukum alam, maka doa lu pasti dikabulkan. Karena doa iblis saja dikabulkan,
kalau di dalamnya ada kebaikan, ada hikmah, dan tidak bertentangan dengan hukum Allah, apalagi doa kita. Kecuali lu minta sesuatu yang aneh-aneh. Ya Allah, gue pengen dia tuh orang yang baik, hidupnya belangsak, dan matinya masuk neraka. Ya gak bakal dikabulkan, karena di dalamnya tidak ada hikmah, tidak ada kebijaksanaan, dan bertentangan dengan ketentuan Allah bahwa orang baik hidupnya akan mujur dan matinya akan surga. Karena lu melawan kehendak Allah, maka doa lu ya gak akan dikabulkan. Doa siapapun juga gak akan dikabulkan kalau bertentangan dengan kehendak Allah dan gak ada hikmahnya. Tapi doa iblis sekalipun akan dikabulkan kalau sesuai dengan kehendak Allah dan ada hikmahnya. Jadi gitulah kira-kira.